俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Ya, kami yakin nakama semua kangen mendengar suara yang cukup membahana ini. Haha. Dan kali ini kami memiliki kesempatan untuk membuat review One Piece chapter 1064. Tentunya nakama sudah mendengar dari spoiler mengenai betapa serunya chapter ini. Sehingga kira-kira bagaimanakah full chapter 1064 itu? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. One Piece chapter 1064 ini berjudul Egghead Lapis. Pada cover story kita bisa melihat sebuah kapal bajak laut Kurohige yang di depannya terdapat Aokiji dan Van Augur. Di sana kedua orang tersebut sedang berdiri tegap di hadapan Pudding yang sedang terduduk tak berdaya sambil tangan terikat di belakang. Kemudian kita langsung ke isi chapter. Pada awal chapter di sini Eiichiro Oda langsung melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya, yakni pertarungan antara bajak laut Kurohige dengan bajak laut hati milik Law. Kurohige yang masih berada di atas kuda Stronger dan Dokyu itu berkata pada Law, "Zahaha, kemanapun kau pergi, kau tidak akan bisa lari dariku." Di sisi lain, Law sudah menyiapkan teknik roomnya. Law memerintahkan anak buahnya yakni Hakugan untuk pergi ke Polar Tank, sedangkan Sachi dan Penguin diperintahkan untuk menyelam ke laut. Lalu panel yang diperlihatkan selanjutnya adalah ekspresi Kurohige yang tidak enak sambil berkata, "Sial!" Dan yang terjadi adalah Law menggunakan teknik amputasi, di mana ia berhasil membelah Stronger. Tentunya hal ini membuat Dokyu dan Kurohige yang berada di atasnya terjatuh. Sambil terjatuh, Kurohige berkata, "Ini berbeda dengan seperti yang kukatakan. Jadi ini adalah kekuatan Awakening." Selagi terjatuh, Kurohige menggunakan kekuatan Gura-Gura Nominya untuk menghasilkan shockwave yang cukup kencang. Hal itu membuat para awak kapal bajak laut Law yang berada di bawah, mereka yang sudah bersiap untuk menghantam Kurohige itu, menjadi berubah posisi ke dalam posisi bertahan akibat shockwave yang dihasilkan oleh Kurohige tadi. Di sisi lain, Dokyu berkata, "Ah, sial, Stronger mati. Ini adalah salah kalian semua. Rasakan ini." Dokyu melempar apel yang ia bawa dalam ranjang. Lalu dengan cepat, Sachi dan Penguin yang berada di bawah air itu menembakkan air kepada apel yang dilempar oleh Dokyu. Tentu saja hal itu membuat apel tersebut meledak di udara. Dan memang ledakan yang dihasilkan dari apel tersebut bukanlah main-main. Sachi di sini berkomentar, "Jangan remehkan kami. Kami beranjak dewasa di daerah yang kedinginannya ekstrim. Jangan berpikir kalian bisa mengalahkan kami di lautan." Selanjutnya kita diperlihatkan juga kapal selam milik Law yang berada di bawah lautan itu. Ternyata rencana mereka adalah untuk menyerang kapal milik bajak laut Kurohige dari bawah. Mereka berniat untuk menenggelamkan kapal Kurohige. Lalu dari arah lain, Beppo melaporkan bahwa Jean Bart, sniper musuh dari arah jam 3, yang ternyata Augur di sana mengarahkan pada Trafalgar Law. Dan dengan cepat, Jean Bart langsung pasang badan untuk melindungi sang kapten. Hoho! Dan meskipun Jean Bart terkena peluru Van Augur, ia masih bisa berdiri tegap. Bahkan di sini Augur berkomentar, "Pertahananmu tangguh." Pada panel selanjutnya, kita diberikan cerita yang mengejutkan. Law menggunakan teknik roomnya menyerang bagian belakang tubuh Kurohige, persis seperti ketika Law menusuk Big Mom. Serangan Law ini berhasil menembus tubuh Kurohige. Law juga menambahkan teknik Shock Willy. Di sini juga diperlihatkan bahwa pedang Law bertambah besar. Akibat serangan ini, Kurohige digambarkan dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Wajah maupun tubuhnya mengeluarkan darah. Dari jauh, Van Augur yang melihat itu langsung teleportasi ke dekat Kurohige dan menawarkan ide bahwa bagaimana kalau kita mundur. Namun di sini Kurohige berkomentar, "Aku adalah Kurohige. Satu-satunya pilihan adalah untuk maju." Kurohige mendarat dengan sempurna di daratan. Law maupun Kurohige memasang kuda-kudanya. Di sana Law berkomentar, "Pasukanmu semuanya adalah pengguna buah setan, bukan?
Itu berarti kelemahanmu adalah lautan. Lalu dengan suara lantang, Kurohige menjawab, lebih tepatnya itu adalah keuntungan. Bagaimanapun juga kami semua adalah pengguna buah iblis. Lalu dari sudut bawah kapal bajak laut Kurohige terjadi sebuah ledakan, yang mana orang-orang Kurohige berkomentar, kita diserang. Rencana mereka adalah untuk menenggelamkan kita. Tidak ada satupun orang yang mengatakan bahwa mereka sekuat ini di lautan. Selanjutnya kita diperlihatkan dari dalam kapal bajak laut Kurohige. Anak buah Kurohige berkata pada seorang perempuan yang sedang dipenjara bahwa kapal ini sedang diserang oleh bajak laut. Tapi sebentar lagi ini akan berakhir karena kapten kami adalah bajak laut Kurohige. Lalu perempuan yang diajak ngobrol tersebut ternyata adalah Puding. Dan Puding dengan mata tiganya yang aktif itu berkomentar, andai saja Mama masih hidup, kalian semua pasti tidak akan bisa mengoceh seperti sekarang. Lalu anak buah Kurohige pun membalas lagi dan berkata, hahaha, justru yang sedang bertarung di luar sekarang adalah salah satu orang yang mengalahkan Big Mom. Kalau para legenda masih terus berkeliaran, era baru tidak akan maju. Panel selanjutnya kembali lagi ke sisi Law dan Kurohige. Di sini diperlihatkan adu kekuatan serangan antara Law dengan Kurohige. Law dengan pedang yang ia panjangkan dan besarkan, sementara Kurohige dengan kekuatan Gura-Gura Nomi. Di sini juga terdapat kilatan Haki Raja. Selagi mereka adu kekuatan itu, Law menyadari hal yang mengerikan akan datang. Yang ternyata Kurohige mengeluarkan tangan satunya yakni Yami Yami Nomi dan mengeluarkan teknik yang bernama Black Vortex. Selanjutnya di tempat markas Angkatan Laut yang baru, Akainu mendengar kabar bahwa Law dan Kurohige sedang melakukan kontak di Pulau Winter atau Pulau Salju. Yang mana Akainu berkomentar, yang bisa kulakukan adalah menunggu semua ini selesai. Menjadi Fleet Admiral tidak pernah bertambah mudah. Selanjutnya kita diceritakan di pulau masa depan Egghead. Tiba-tiba pasifista yang mengejar Luffy dan kawan-kawan terhenti begitu saja. Dan di panel selanjutnya kita dikejutkan bahwa Bonnie telah mengubah usia Luffy menjadi 70 tahun. Chopper juga terlihat diubah menjadi lebih tua. Sementara itu Jinbe terlihat lebih muda dari biasanya. Di sini Luffy dengan umurnya yang sudah tua itu berkomentar, ngomong-ngomong Bonnie, bisakah kau pilih umur yang lebih tepat untuk bersembunyi dari Kuma? Aku mengerti perasaanmu, tapi itu bukanlah Kuma yang asli. Jika aku tidak mengajarnya, kita akan berada dalam masalah. Lalu Chopper berkomentar, aku minta maaf Bonnie, karena kamu memiliki banyak cerita dengan pasifista. Dari sisi Jinbe berkomentar, masuk akal sekarang jika dia adalah mantan manusia daripada kemungkinan dia adalah keluarga. Sementara itu, Bonnie yang berubah ke wujud yang lebih muda itu hanya bisa terduduk terdiam dengan wajah murung. Jinbe berkata, jangan salahkan aku Bonnie. Dari yang aku tahu, dia adalah mantan raja jahat dari kerajaan Sober. Dia dibuang dari tempat tinggalnya dan menjadi seorang bajak laut. Kemudian dia bergabung ke dalam pasukan revolusi, ditangkap oleh angkatan laut dan menerima hukuman mati. Tapi karena Vegapunk kagum karena fisik dan kekuatan terpendamnya, akhirnya kondisi mengizinkan Vegapunk untuk membuat klon dari dirinya, mengizinkan Kuma untuk kembali ke lautan sebagai Shichibukai. Aku minta maaf Bonnie, tapi apakah aku benar? Lalu Bonnie yang sambil menyalakan pedang saber itu berkomentar, aku mengerti tentang bagian menjadi Shichibukai, tapi bagian menjadi seorang cyborg sama saja seperti hukuman mati. Jinbe pun berkomentar lagi, itu benar. Bagaimanapun, sudah berapa banyak dosa yang sudah dilakukan oleh Kuma si tiran. Dan Bonnie sambil melayangkan pedang sabernya itu berkata, ayahku tidak pernah menjadi seorang tiran. Dia hanya membenci pemerintah dunia. Dia tidak pernah bekerja sama dengan mereka. Mereka pasti memaksa Kuma dengan cara tertentu. Luffy yang melihat beam saber tersebut tentunya terkejut dan kegirangan. Ya, ini sungguh lucu melihat Luffy dengan kondisi tubuh fisik tua itu terkejut akan hal seperti ini. Selanjutnya Bonnie berkomentar, Vegapunk adalah seorang pembunuh yang bersembunyi di balik wajah ilmuannya. Ayahku berkata bahwa ia adalah salah satu bagian dari ras spesial.
Lalu apa? Mereka tidak perlu memaksa dia untuk menjadi eksperimen. Itu bukanlah alasan yang bagus untuk pembunuhan. Mendengar hal itu, Luffy yang sudah berubah ke wujud semulanya itu menyetujui statement yang diungkapkan oleh Bonnie. Selanjutnya, panel berpindah ke sisi Thousand Sunny. Thousand Sunny kini sedang diterbangkan oleh sebuah robot besar, di mana sang robot tersebut bisa terbang karena mengenakan sebuah jetpack buatan Vegapunk yang berfungsi sebagai anti-gravitasi. Hal ini terjadi karena kondisi udara yang ada di sekitar tempat ini. Namun, Vegapunk berniat untuk membuatnya di seluruh dunia. Lalu di sela-sela terbang itu, Usopp melihat ke bawah dan melihat sesuatu, bahwa di sana terdapat monster. Lalu Franky yang melihat pun berkomentar, apakah itu adalah gambaran masa depan? Dan Vegapunk nomor 2 pun berkomentar, ya, itu benar. Ini adalah pulau di mana kita membuat masa depan. Ini adalah Pulau Egghead. Tempat di atas awan itu disebut sebagai Lapes. Tempat yang berada di tanah ini disebut sebagai Pavilion Pass. Berdasarkan penelitian di bawah di sana, sepertinya kapten kalian membuat keributan. Lalu dari sisi bajak laut topi jerami, kita mendapatkan kesimpulan bahwa Brook ataupun Zoro tidak ikut dengan yang lain. Mereka berdua akan menjaga Thousand Sunny. Dan Zoro berpesan pada Franky untuk tidak mempercayai wanita tersebut. Tentunya Franky menjawab, baik. Dan ketika anggota kelompok topi jerami turun dari kapal, mereka kegirangan karena tanah yang ada di sana sama persis dengan tanah yang ada di Pulau Langit. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Yaitu tentunya karena ulah dari para ilmuwan. Lalu mereka pun tiba di lab entrance. Dan sebelum masuk ke lab, para awak kapal kru topi jerami itu diwajibkan untuk mengubah kostum terlebih dahulu. Dan voila, kita diperlihatkan gambaran para kru topi jerami tersisa yang kini mengenakan pakaian ala masa depan. Lalu, panel selanjutnya menggambarkan di dalam sebuah laboratorium, karakter yang mengenakan helm bertuliskan angka 1 berbicara bahwa kau tahu, ketika menjadi seorang jenius, kau juga bisa tahu masa depan dirimu. Lalu ada orang yang membalas, sepertinya mereka mengobrol dengan cara teleponan. Orang dari telepon itu membalas bahwa apa yang kau bicarakan Vegapunk? Lalu orang yang mengenakan helm nomor 1 itu pun menjawab, aku pikir aku akan meninggal sebentar lagi. Lalu orang yang diajak telepon pun berkomentar, berhentilah bercanda, itu tidak lucu. Dan orang yang mengenakan helm berangka 1 pun menjawab, aku hanya memberitahumu, Dragon. Chapter 1064 selesai sampai di sini dan minggu depan libur. Sungguh ini adalah chapter yang sangat-sangat padat. Ini adalah chapter yang benar-benar gila. Ada banyak sekali kartu as yang dibuka oleh Eiichiro Oda di sini. Dan karena durasi videonya sudah cukup panjang, untuk pembahasannya akan kami buat di lain video. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.